apa yang kita salah? Yang paling salah secara financing, yang paling kelihatan. Teorinya kan ada. Kayaknya Mas Anies belajar juga atau setidaknya tahu. Secara teori political financing, kita nih salahnya apa aja? Misalnya, harusnya nggak ada galang dana gitu atau nggak ada fundraising gitu. Apa yang kita salah lakukan selama ini? Nomor satu, negara enggan untuk mengalokasikan anggaran untuk biaya politik. I see, oke. Itu Di negara lain, negara harus naruh duit. alokasinya, cukup. Tapi kan, apa berarti negara ngasih duit ke partai? Nah, di situ letak isunya. Oke. Ketika negara membiayai partai, publik marah. Karena publik kan ngeliat partai, justru bajingan. Ngapain kita membiayai duit pajak gue untuk membiayai mereka gitu ya? Exactly. Oke. Di sisi lain, semakin tidak dibiayai, maka proses politik harus nyari dari mana? Ya ujungnya APBN, APBD. Oke. Nah, ketika itu mau dikoreksi, jadi ini tuh situasi yang dibilang yang sekarang berada di dalam proses itu juga nggak kepengen ada perubahan karena saya menikmati. Oke. Dan ketika mau dilakukan perubahan, publik juga bilang sebentar. Ini kan tempatnya orang-orang yang pada macam-macam. Masa malah dibiayain? Nah, disitulah kenapa pentingnya top leadership step in. Karena yang bisa menahan tekanan macam-macam itu yang nomor satu. Harusnya itu legasinya nomor ya. satu. Nah, ketika itu dilakukan, ketika itu dikerjakan, dan itu kapan bisa dikerjakan? Biasanya dikerjakan di periode kedua. Harusnya. Biasanya. Oke. Kenapa? Karena di periode kedua itu nothing tulus. Harusnya itu juga untuk Pak Jokowi. Kalau itu dikerjakan periode kedua, udah habis selesai. Tapi apa? Legasinya adalah tata aturan partai yang lebih baik. Tata aturan pembiayaan yang transparan. Di sebagian juga nggak kepengen dapat uang negara. Tahu kenapa nggak kepengen uang negara? Kenapa? Diperiksa BPK. Oh. Aduh, males banget nih partai kita diperiksa BPK gitu ya. Iya, coba kalau Panji perusahaannya terima uang dari negara, ya harus ada laporan, diaudit. Iya, betul. Terus maju, saya nggak usah dapat dah daripada diaudit. Nah, tapi kan untuk sebuah negara modern yang bisa keuangannya transparan, ya itu bagian dari perbaikan. Jadi nggak dilihat sebagai pemeriksaan itu sebagai hantu, tapi pemeriksaan itu sebagai bagian dari kita meningkatkan mutu. Nah, ini semua, Panji, yang kenapa membutuhkan prioritas dari kepemimpinan nasional. Karena kepemimpinan nasional bisa ini prioritaskan, pasti jalan. Bong, ketika misalnya Presiden bilang, prioritaskan soal revisi undang-undang menjadi omnibus, semuanya, jalan. Revisi undang-undang KPK jalan, revisi KUHP jalan, termasuk ya ini. Nah, mungkin partai-partai belum berkeinginan, tapi Presiden bisa bicara. Nah, jadi kembali kepada ini, salah satu masalah yang besar soal keuangan adalah alokasinya. Selama alokasinya nggak cukup, ya akan selalu masalah. Kemarin ketika kampanye, itu salah satu hal yang saya sampaikan, bahwa karena duit terasa tidak cukup ya. Satu, itu. Yang kedua, kita tahu persis ketika proses bernegara itu dibiayai oleh negara, kan partai politik itu bagian dari proses bernegara, maka dia akan lebih mandiri dari intervensi yang dibilang oleh Marxis zaman udah 100 tahun lebih tuh, Karl Marx nulis tentang bagaimana negara disebut state captured. State captured. Ya, karena negara terkuasai oleh kapitalis. Kan karena biaya politik itu udah diomongin hampir 200 tahun yang lalu. Anyway, your move, Mas, jangan lupa. Jadi saya lihat kita udah saatnya kita ini perbaiki itu. Saya pengen nanya. Ada ini dong. Gimana? Saya pengen nanya. Terus gimana ini lihat? Masalah ini. Silakan pikir sambil Mas Anies mikir sambil saya ngelempar pertanyaan. Karena tadi kita udah ngomongin soal, kita banyak ngomongin soal peran seorang presiden dalam mencoba untuk mengubah Indonesia dalam praktek politik, praktek demokrasi supaya lebih baik. Saya mau minta bantuan Mas Anies. Presidennya sekarang Pak Prabowo soalnya kan.
gimana cara yang baik oleh rakyat ya, gimana cara rakyat atau rakyat mesti ngebaca apa dari pemerintahan Pak Prabowo untuk ngasih dia aba-aba bahwa pemerintahan yang ini baik, pemerintahan yang ini buruk gitu. Gimana cara rakyat menilai, oke nih, mungkin gue suzon sama Pak Prabowo, tapi kalau dilihat dari apa yang dia lakukan sejauh ini, seems okay. Atau apa kira-kira marka yang bisa bilang, aduh, misalnya ya Mas Anies ini pembicaraan sudah mulai terjadi, kabinetnya gemuk banget nih, mau banyak ngasih banyak ngasih ruang untuk berterima kasih, say thank you dan segala macamnya gitu. How do the people have a sense of whether this is going to be a good or a bad government in the future gitu atas pemerintahnya Prabowo? Sederhana sih, lihat apa yang dijanjikan dan apa yang dijanjikan itu digaungkan semua, sehingga itu menjadi pengetahuan publik, jadi kesadaran publik dan alat untuk menakar apakah dia benar atau enggak, menjalankan dengan baik dan benar. Jadi kita everything else is noise. Ya kan kita bisa, kan nakarnya dari apa? Nakarnya dari janji kan yang terlaksana tuh. Dulu janjinya apa? 1, 2, 3, 4. Dan dengan begitu objektif. Bukan selera. Kadang-kadang kan kita mengkritik, begitu kritik yang terjawab, kita pindahin kritik yang lain. Itu kan moving the goalpost tuh. Betul. Nah, kita nggak mau lakukan itu kalau menurut saya ya. Media, gaungkan aja. Ini janjinya 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian. Jadikan itu sebagai kesadaran. Sehingga kita menilai berdasarkan itu. Saya terpilih jadi gubernur nih dulu. Apa kemudian harapan saya? Ya saya berharap publik menilai saya berdasarkan apa yang saya janjikan. Dan fair. Fair. Termasuk ketika apapun. Ya, DP 0 nggak terlalu sesuai harapan, Jaklingko. Apapun. Ya, oke. Jadi, nah dengan begitu leluasa. Tapi kalau itu satu, terus yang kedua adalah soal tata krama, tata cara, ethics, values dalam menjalankan ini semua. Itu mungkin nggak ada dalam janji, tapi itu prinsip-prinsip negara modern. Kelihatannya I'm in trouble nih, Panji. Iya, silakan. Mas Anies bisa berpikir dulu. Saya juga lagi berpikir langkah catur selanjutnya. Tapi kalau ngomongin soal program ya, orang saya rasa rakyat udah siap untuk mengawali janji-janji Pak Prabowo. Janji-janji program. Apalagi rakyat kalau ditanya program Prabowo yang paling diingat ya paling makan siang gratis. Walaupun kalau menurut saya bukan makan siang gratis yang harus diamati dari Pak Prabowo, tapi janji terhadap penanganan stunting. Salah satunya kan dia pengennya kan, atau gini deh, janji untuk mengatasi masalah kualitas generasi muda kita. Ya kan, karena stunting, sebentar. Karena stunting jadi sebuah isu, ya kan, terus gitu tadinya dia mau ngasih solusinya makan siang gratis, tapi kemudian dikritisi makan siang gratis terlalu telat untuk mengatasi stunting. Jadi dia bilang makanan bergizi diberikan kepada ibu. I don't know if you heard this, probably you know this. Kan janjinya adalah untuk menghilangkan stunting, makanan bergizi disuplai ke ibu-ibu lewat posyandu, puskesmas gitu. Itu janjinya. Setidaknya itu yang dikatakan kepada saya. Itu orang udah mulai ngomong lah. Udah mulai, mana nih makan siang gratis, mana makan siang gratis dan segala macamnya. Tapi what you're saying adalah publik untuk saat ini hanya cukup untuk mengamati apa yang dia bilang dia mau lakukan dan apakah di-deliver atau tidak. Tapi bagaimana dengan apa yang saya kenal sebagai karakter kepemimpinan Pak Jokowi, yaitu senang sekali bagi-bagi jabatan. Tidakkah kita harus khawatir terhadap itu juga? Karena kaitannya masih sama pembiayaan politik kan. Tadi kita ngomongin politik, terus gitu partai pengen balik modal, terus ini tuh harus imbang, Panji. Pertimbangan dalam bicara struktur itu ada 2 aspeknya. Satu aspek politik, 2 aspek teknokratik. Teknokratik ini untuk pengambilan kebijakannya.
Jangan sampai ketika kita ngatur, itu lebih banyak pertimbangan politiknya daripada pertimbangan teknokratiknya. Oke. Tolong untuk penonton, pertimbangan teknokratik itu apa? Jadi bagaimana sumber daya anggaran, penyusunan kebijakan itu bisa berjalan dengan benar sampai di ujung. Itu prosesnya proses teknokrasi, penyusunannya teknokrasi. Nah, teknokrat ini ada di dalam birokrasi kita. Dan ada dari luar birokrasi, di kampus banyak teknokrat. Nah, waktu kita bilang, misalnya negara mutusin, oke, kementerian ditambah 2, 3, 4, itu pertimbangannya bukan sekedar, oh ini ada 4 tambahan orang yang perlu tempat. Tapi juga rakyat nih perlu kebutuhan apa nih? Itu teknokratik nih. Yang kebutuhan apa yang membuat kita perlu tambahan 4 kementerian. Oke. Nah, ketika kita nggak ada pertimbangan teknokratiknya, kita cuma lihat ini ada 4 orang nih yang perlu tempat. Gitu. Maka kita bikin 4 kementerian. Itu politik. Teknokratik, ini ada 4 urusan yang belum ketanganin. Nah, ini perlu tempat nih, supaya bisa tertangani dengan baik. Nah, itu teknokratik. Nah, jangan sama. Ini harus imbang. Nggak bisa hanya teknokratik aja. Tapi juga nggak bisa hanya politik aja. Ya, artinya ketika nanti Pak Prabowo menunjukkan, this is my move by the way, ketika Pak Prabowo menunjukkan inilah kabinetnya, kita tidak bisa serta-merta ngelihat, oh gendut nih, gitu. Lihat dulu, jangan-jangan memang ada pos-pos baru, tapi memang kebutuhan teknokratik gitu. Yang kita mau kritisi adalah, ini jabatan apa sih, ini nggak perlu nih kayak gini-gini gitu. Ini baru pertimbangan politik gitu kurang lebihnya. Oke. Ya. We're doing okay considering kita main catur sambil ngobrol. Not bad, Mas Anies. Well, we're doing okay sampai lihat bangku sini. Banyak juga yang putih di sana ya rupanya. Jadi ada di sini juga. Oh iya, rupanya salah posisi itu ya. It feels good. Ya, ini kan di sini nih. Sampai mana tadi kita ngobrol? Seharusnya saya yang nanya. Mas Anies sudah ngasih tahu bahwa ada pertimbangan politik, ada pertimbangan teknokratik. Ya, sama gini. Kita ini juga harus ketika aturan main itu dibuat, itu ya untuk dipakai sebagai rujukan. Ini gini nih saya. Ini namanya apa nih Pak Ji? Menteri ya? Menteri. Ada banyak sih istilahnya, ada yang bilang menteri ya. Ini kan jalannya bisa miring aja ya. Sekali lagi kejepit di sini. Pak Ji, kita sepakatin yuk, ini jalannya boleh lurus. Di tengah jalan, ini rasanya susah nih saya main nih kalau begini caranya. Pak Ji, yuk kita ubah aturannya yuk. Ini agak susah nih pakai aturan begini. Yuk kita ganti yuk. Ini ganti bisa lurus. Jadi sama-sama benteng nih. Oke. Terus yang kuda boleh dong L-nya 4. Jangan ini saat. Ini kan 3 terus belok. Boleh nggak kalau ininya 4? Soalnya saya mau jangkau ini, Panji. Oke. Tengah jalan saya ubah aturannya. Rusak Republik ini, Pak. Betul. Jadi kalau tengah main nih. Kita ganti-ganti aja aturannya. Nah, itu yang namanya ketidakpastian hukum. Apa sih efeknya kalau begitu? Nih, saya mau investasi di Indonesia. Investasi untuk jangka 40 tahun. Ngeri. Kenapa? Aturan bisa digonta-ganti tengah jalan. Saya mau nggak berani taruh 40 tahun di sini. Tengah jalan nanti bisa berubah. Saya kena terus mau kemana? Uang udah di dalam. Jadi jangan anggap enteng ketika kita ngubah-ngubah itu. Semua orang menanggap kalau Anies cara main caturnya begitu, malas main. Nanti dalam urusan-urusan lain dengan A, B, C, D, F, G. Kenapa menghormati aturan itu penting? Karena itu mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan bahwa kita tidak mengotak-atik aturan. Selama aturan itu memang sesuatu yang tidak ada yang salah. By the way, terkait itu, ini sekarang yang gerak siapa ya? Mas Anies kayaknya. Saya lagi ya? Iya, I just
at this, yeah. Your move. By the way, saya pernah dengar bahwa negara itu jalannya akan masih bisa berjalan dengan baik lah ya, jadi nggak bubar lah atau nggak chaos lah. Selama ada dua hal, kepastian politik sama kepastian hukum. At least have one of them, right? Kepastian politik sama kepastian hukum. Kepastian politik itu kayak presiden digulingkan gitu, berantakan. Kepastian hukum yang kayak tadi Mas Anies bilang, aturan main yang jelas. Atau jangankan ngomongin ganti-ganti aturan. Aturan ada nggak dijalanin kan juga ketidakpastian hukum kan. Itu juga yang membuat bisnis jadi malas masuk ke Indonesia. Yang mana yang lebih, aduh, ini it sounds like hacky ya, kayak cari nyala-nyala, tapi mana yang sebaiknya jadi prioritas untuk kita kawal? If we can only maintain one at least, kepastian politik sama kepastian hukum, mana yang lebih? Itu sebetulnya kayak ini sih, kayak nempel tuh kepastian politik, kepastian hukum. Karena itu kan kayak jadi satu. Hukum ini kan produk politik juga ya. Jadi kepastian hukum ini penting sekali, Panji. Dan kalau saya lihat sih, kita di Indonesia sekarang ini siklus politik udah berjalan. Yang belum itu justru malah aspek hukum, kepastian hukum. Kepastian hukum ini harus Jagain. What happened tuh? Koreksi. Apa yang terjadi? Kenapa kayak gitu? Menurut Mas Anies. By the way, your move. Jadi kalau dalam kepastian hukum itu gini. Jadi waktu kita nata, ini ada 3. Ada 1 demokrasi, 2 demokrasi dan politik ya, pemerintahan. Kedua ekonomi, pasar. Ketiga adalah rule of law dan penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum, kepastian hukum itu tidak hadir, maka kegiatan apapun tersendat. Apalagi kalau kita bicara dunia usaha. Tapi kan pertanyaannya adalah kenapa menurut Mas Anies sampai sekarang kepastian hukum ini masih tersendat? Kenapa? Faktor apa yang menjadikan itu? Kalau kepastian hukum, kepastian politik sudah lebih baik, mungkin kita bisa ngeraba ya, reformasi salah satunya. We put in rules into place untuk memastikan itu. Tapi kepastian hukumnya kan belum terjadi. Apalagi kita ngelihat kemarin ya hasilnya kayak gitu. Tapi penyebabnya apa tuh? Sehingga kita tahu, oh berarti itu yang mesti diperbaikin. Kalau itu jadi penyebab kepastian hukumnya kita masih agak nggak oke, oh berarti itu yang mesti diperbaikin. Nah apa tuh? Salah satunya ya, biaya politik yang tinggi itu membuka kebutuhan pembiayaan balik ya, yang lebih tinggi, dan efeknya pada praktek korupsi yang meningkat. Nih, biaya politik yang tinggi, otomatis harus ada uang baliknya. Uang baliknya harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan ekstra. Nah, kegiatan ekstra ini itu ada yang kemudian ada yang koruptif, ada yang tidak, macam-macam nih. Ini di situ yang kemudian menimbulkan ketidakpastian nih. Lalu longgarnya menular ke bawah. Jadi mungkin di atasnya, di puncaknya yang terjadi kompromi-kompromi itu menular terus ke bawah. Ini salah satu faktor yang menurut saya harus jadi perhatian. Okay. Your move, by the way. Saya ngerasa ya, kalau kita ngomongin soal, karena kita muter-muter lagi ke pembiayaan politik, terus dari gitu kita pembiayaan, nih saya coba recap sedikit. Menurut Mas Anies, I didn't see it coming. Tawanan saya mau diambil. Sebentar. Oke. Wait. Maaf ya penonton, saya mikir dulu bentar. Sebentar ya Mas Anies.
Let me think. Skak. Ya, saya mau recap. Dan nanti akan mengarah ke pertanyaan. Saya mau main liar aja Mas Anies ya. Skak. Tiba-tiba permainan jadi seru. Oh no. Well, Mas Anies, I give you this. You know how to run away from a problem. Skak dulu deh. Good move. Masalah di dua ujung papan catur nih saya nih. Seru ini. By the way, intermezzo dikit. Mas Anies cerita Mas Anies punya keluarga pecatur sebenarnya. Bagian dari keluarga pecatur sebenarnya. Iya, dulu. Kalau generasi kakek kami itu generasi yang banyak main catur. Sampai ada bukunya juga. Beliau punya buku tentang bermain catur. Dan kalau main catur tuh seringkali dengan beberapa orang sekaligus tuh. Panji. Nah, saya nggak termasuk rombongan yang ikut main catur soalnya. Terakhir yang Grandmaster siapa? Namanya Salim. Beliau adalah? Salim Baswedan. Ya, pecatur. Maksudnya kakek. Wow. Jadi bersaudara itu salah satu pemain catur. Wow. Dan menuliskan buku? Ya, ada bukunya. Wow. Tahu gitu nggak saya ajak main catur. Saya nggak belajar catur soalnya. It's in your blood. Tahu gitu saya ngajak main basket one on one. Mungkin permainan selesai cepet nih. Oke. Wah, ini Panji mantap betul Panji. Enggak, Mas Anies. This is the interesting part of the talk show, by the way. You have to be mindful at both ends of the game. Ya. Di obrolan dan di talk show, which bagus lagi. Anyway, I was about to ask you this question. Let's leave this for a while. I was about to ask you, kalau sebenarnya kita simpulkan dari obrolan kita sejauh ini, ada banyak banget solusi-solusi yang Mas Anies katakan, itu sebenarnya ketemu jalan buntu. Sebenarnya solusi-solusi Mas Anies, yang mana dalam pembicaraan ini juga sebenarnya terungkap. Jalan buntunya itu, yang ngebuka itu cuma bisa presiden. Pertanyaan kan presiden mau atau tidak. Dan mau nanya tapi agak tricky nih, because I need to know your position. Are you or are you not going to be part of the cabinet? How do you see yourself? Ya. Karena kan namanya juga, kalau saya jadi Prabowo dan mentor saya Jokowi, semua lawan juga saya ajak jadi satu, biar nggak bising. Gini Panji. At the same time, your electability in Jakarta is also top notch. So ya. Gini. Jadi ini tuh kan sesuatu yang delicate kalau dijawab, Panji. Bukan karena jawabannya delicate, tapi karena belum kejadian, Panji. Sekarang saya bilang. Saya bilang, saya bersedia, saya tidak bersedia. Terus kalau saya bilang gitu, emang nawarin? Kayak bener. Enggak, tapi probabilitas itu kan ada, Mas Anies. Bukan, jadi ketika saya bilang, saya tidak bersedia. Terus yang di sebelah tuh nanya, emang kami nggak pernah nawarin gitu aja, nggak bersedia. Itu yang Gibran omongin soalnya. Exactly. Jadi saya selalu bilang prinsipnya begini loh. Ya, ini adalah kontestasi. Yang memenangkan kontestasi berada dalam kabinet, yang tidak memenangkan berada di luar. Udah sesederhana itu. Jadi itu
yang saya omongin dari dulu itu. Jadi kalau tidak yang dapat kewenangan dalam kabinet, yang tidak kewenangan dapat di luar kabinet. Yang di dalam aja, yang rombongan menang, jumlahnya masih kurang. Tempatnya bawa dari luar, masih kurang tempatnya. Gimana dari luar gitu? So, by the way, your move. So, you're saying enggak sekarang ya? Nih, yeah. Cara masuk ini. Skak langsung. Sebentar ya Mas, saya mikir dulu nih. Baik, saya panggil mundur. So you saying peluang lebih besar Mas Anies nyagup, which is exactly how I want, as you know. Saya waktu itu ngomong sama Mas Anies. Do you remember my WhatsApp tuh? Ya, ya. Saya bilang sama Mas Anies, if I had my way, mendingan Mas Anies nyagup. I keep telling that to people, nobody believes me. Tapi kan saya WhatsApp Mas Anies. And then your reply was, terima kasih sudah selalu sportif selama ini. Normatif ya. Tapi ya, berarti peluangnya lebih banyak atau lebih besar untuk di gubernur. Nah, here's a gossipy question, Mas Anies. Sorry, the level of question, tapi everybody's asking about this. Dan ini jawabannya sebenarnya jawaban yang baik untuk pembelajaran politik. Sejauh yang saya tahu, Skak. Good move. Very good move, Mas Anies. Very good move. I was about to say, sambil saya mikir, secara dari informasi yang saya dapat, Mas Anies elektabilitasnya nomor 1 masih di Jakarta, nomor 2 Pak BTP, nomor 3 nama-nama lain dengan angka yang jauh. Pasti dengar gosip Anies dan BTP bersatu. Sebenarnya seberapa besar kemungkinan itu? Kan udah dijawab pakai undang-undang. Oh, Nggak boleh. Aturan Oh, nggak iya? boleh. Ya. saya nggak tahu. Tolong cerita soal aturan itu. Saya tidak baca detailnya ya, tapi kira-kira bahwa kalau sudah menjabat di sebuah provinsi yang sama, maka tidak bisa mencalonkan sebagai wakil di provinsi itu. Jadi kalau jadi nyalon gubernur lagi bisa, tapi kalau geser jadi wakil nggak bisa. Wait. Tapi mungkin kalau misalkan Mas Anies gubernur, Pak BTP wakil. Justru itu nggak bisa, karena kan beliau pernah gubernur. Oh iya benar. Oh gitu ya? Walaupun gubernurnya menggantikan, Ya, nggak pernah really elected, enggak? nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Kan waktu itu jadi gubernur. Apakah pernah mengukur? Berarti sudah mengukur. Bukan ini langsung dibicarain No, rame-rame di I'm sosmed. saying if you are running for governor, you've been counting kalau misalnya Pak BTP kembali ke pertarungan. Saya itu memang lagi serius menakar Ya, sekarang ini. dan sejujurnya it's going to be wild, Mas Anies. Karena apa namanya, kubu Anies BTP itu dulu panas sekali, if you remember. Tapi kan sekarang sudah lebur. And then if this happens again, panasnya akan balik lagi, and it's going to be very ugly. Ya, makanya Your move, by the way. kita lihat nanti kan itu di luar kendali ya, Panji. Luar kendali itu maksudnya gini, saya tidak bisa mengatur siapapun berada di manapun. Satu, sekarang saya posisinya serius menakar, bicara dengan A, B, C, tukar pikiran, dengerin. Kenapa? Karena udah ada undangan dari partai. Kan partai sudah mengundang dan partai menunggu jawaban nih. Dan saya melihat itu sebagai satu a true honor itu. I'm truly honored. Saya merasa betul-betul terhormat dapat undangan ini. Terus warga-warga Jakarta juga banyak sekarang itu. Saya rutin ada yang datang ke rumah Pak Anies, A, B, C, D, F, G, please come back. A, B, C, D, F, G, please come back. Itu rutin. Dan saya bilang pada semua, oke, saya coba count nakar betulan ini. Kenapa nakar betulan? Ya dari pengalaman kemarin.
orang kemarin itu kalau resiko elektabilitas itu bisa diprediksi lewat survei. Tapi resiko yang non elektabilitas itu nggak bisa diprediksi lewat survei. Dan untuk orang-orang, sambil dijelasin ya, Mas Anies juga sambil mikir, resiko non elektabilitas itu adalah hal-hal di luar hitung-hitungan politik, hal-hal di luar suara yang mungkin bisa mengubah peta permainan. Ya, ada mobilisasi tertentu. Ya. Nah itu lagi takar dulu tuh, ya seperti apa supaya itu satu. Yang kedua juga saya melihat begini, apa saja yang masih jadi PR nih yang harus dikerjain ABCDFG supaya PR-nya Mas Anies, PR-nya Jakarta. Sehingga apa yang mau dikerjain itu jelas gitu. Ya lagi takar situ. By the way, I don't know if you want to answer this or not. It's my move ya? Yeah, your move. How do you rate Pak Heru Budi's reign? Udah, saya dari dulu selalu bilang, saya nggak mau komentarin orang yang menjadi penerus saya. Oh gitu? Apakah itu di kementerian, ya etikanya begitu. Oh, Pak BTP komentar tuh? Siapa? Pak BTP komentar di YouTube-nya? Ya, kita punya value yang beda. Udah mulai jam. Kalau saya itu melihat begini, dan itu juga sebetulnya kenapa saya mantan presiden ya, Panji. Setelah dia selesai, ya udah tidak komentari atas apa yang dikerjakan presiden sesudahnya. Ya udah selesai, itu my term. Saya begitu kok di Kemdikbud. Saya sering ditanya, Pak kebijakan ini apa? Saya bilang saya nggak komentar. Kenapa? Ya saya menghormati orang yang meneruskan, dia pasti punya pertimbangan ABCDFG. Bahwa saya setuju apa tidak, saya sebagai mantan nggak mau ikut komentarin. Sebenarnya di luar negeri itu juga kulturnya, misalnya setidaknya di Amerika Serikat ya. Iyalah. Dan George W. Bush nggak ngomong apa-apa. Sama sekali. Walau Trump bahkan nggak ngomong apa-apa. Exactly. Trump yang sengawur itu nggak ngomong apa-apa. Nggak mau komentar. Betul. Nah ini dia sibuk kasus soalnya. Tapi ya sebagai orang yang senang banget ngomong dan tweetnya coba, dan ya cukup mengejutkan memang dia tidak. Nah itulah itu dewasa ya, itu politik namanya, dewasa itu. Betul. Ini yang sekarang kita ini harus menjalankan cara-cara bernegara, berpolitik yang lebih matang. Panji, kemarin tuh waktu penetapan KPU, saya kan datang. Saya terus terang nggak tahu loh ketika datang itu bahwa saya pertama kali ada yang tidak menang ikut datang. Emang iya? Ya. Wow. Saya juga baru tahu sesudahnya. Oh iya? Sebelum itu saya nggak tahu. Saya merasanya normalnya begini. Normalnya. Kita nggak datang ya? Nggak. Dan sebelum-sebelumnya juga 2019 nggak datang, 14 nggak datang, 9 nggak datang, 4 nggak datang. Nah, saya itu melihat kita dan dipuji datang. Ya kalau nggak salah, bukan dipuji ya, Pak Prabowo gave a very good response to that. Of course, ya itulah normalnya. Nah, saya mengerjakan itu sebagai sesuatu yang menurut saya normal. Saya ketika orang pada, wow Pak hebat, oh ya tuh hebat tuh gitu. Saya tuh menganggap itu sebagai sesuatu yang ya harusnya begitu. Dan juga sebagian dari yang mendukung bilang jangan datang, buat apa datang? Ini kan penuh dengan penyimpangan A, B, C, D, F, G. Itu namanya membenarkan tidak. Saya datang ke situ dan saya bilang saya menghormati bernegara sambil saya titip nih apa yang direkomendasikan sama MK tolong diperbaiki. Jadi itu jangan dilupakan. Datang itu bukan berarti melupakan semua masalah. Tapi kalau kita jalani proses politik tidak pakai adab, nggak pakai nilai, nggak pakai value. Good job Mas Anies. Jabnya keluar kita? Permainan kita nih. By the way, I know you have something else to do. This is my last move. Kita main sedikit lebih cepat ya. Ya silakan dipikirkan dulu saja. Karena ini remis kelihatannya ya? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. You still have move. Soalnya kalau misalnya saya bilang saya iyain dalam rangka biar cepet mainnya, orang pada nonton dari atas rumah masih seru ini permainan. We still have to. Kecuali saya main agak ngacak dikit dan agak ceroboh, tapi we'll see lah. Soalnya ini juga pada resah nih. Beberapa kru tim Bapak tahu Bapak mesti cabut ya. Bisa jadi kalau emang udah mentok sih bisa jadi kita bungkus sebelum permainan selesai sih. I didn't realize it's going to be this long. Ini antara
saya lebih jago dari yang saya pikir atau Mas Anies tidak sebaik Mas Anies. But it's a good play though. It's a good play. Ini serunya Skakmat, orang pada menilai permainan saya. Karena at other games I can be very sloppy. At other games I can be just be better in my game. Sekilas saja ini untuk intermezzo. Saya tuh Mas Anies ngikutin catur nggak sih? Magnus, Hikaru, do you know these names? Enggak. These are absolute legend, bukan legend ya, mereka jago-jagonya sekarang lah. Dan saya baru tahu kalau mereka ternyata saya baru tahu kalau ternyata mereka main online, dan di online mereka bisa kalah. Imagine that. Oh ya? These are the two top chess players of the world. They still do online game. And sometimes people beat them. Nobody. Just that's how you know. It's not really about where you are in your career, but it's about being present gitu, and precise gitu. Kalau misalnya kita longgar konsentrasinya, kita bisa kalah sama amat. Emang betul. Ya. Ini juga kayak gitu. Ini tuh kita sebenarnya ini berat loh. Apa tuh? Satu sisi, bayangin kita harus switch terus nih. Iya. Oke, ngobrol, topik, kemudian switch lagi ke sini, berubah lagi. Wow. Ini latihan buat otak kita nih. Iya betul, latihan buat saya juga nih. Ini level baru nih untuk saya nih. Dalam bermain catur. Lebih susah bagian tanya. Kemana anda. Bingung. I will go down fighting, Mas Anies. Skak. Ini skak ya? Iya kan? Oh ya bener. Oke. Skak. Permainan. Do you? Oh salah. Maybe atau kalau ada yang Mas Anies sesali ya dari apa yang terjadi kemarin pas Pilpres, what would it be? Obviously tentu orang akan di kolom komentar nih, Mas, percaya sama saya, di kolom komentar nyesel pakai Caimin sebagai wapres gitu, wapres itu pasti ada kayak gitu. You're not going to say that obviously. Enggak lah, itu bukan, malah saya masih bersyukur. Oh ya. Dari in terms of numbers helps a lot, right? Oh ya, I believe saya so. sih merasa bersyukur dengan kemarin. Bayangkan dengan sumber daya yang sangat terbatas, semua kerja relawan yang luar biasa di mana-mana, dan tentu kita tahu kita bisa, tapi kemarin ya dapat kepercayaan dari 40 juta orang lebih. You were saying about not having the sufficient amount of money to win. Would things be different if you have more money? Dalam political campaign ya? Kalau Would it be different? kasus kemarin mungkin enggak ya, enggak akan terlalu banyak beda. Oh iya, karena kalahnya sebenarnya bukan kalahnya bukan urusan modal ya. Bukan urusan modal. Tapi urusan modal juga lah. Deployment of, you were saying, kalau misalkan menangnya pakai sembako dan itu diuntungkan kalau lu punya kekuasaan, lu nggak punya kekuasaan kan lu mesti punya uang yang lebih banyak. We were saying, talking about that. Kalau magnitude-nya sebesar negara ini akan sulit nandingin kalau soal magnitude biaya seperti itu. Nah, coba saya lihat lagi. Ini sebenarnya yang kelihatan jago nih Mas Anies nih. With such limited resource, Mas Anies bikin pusing juga nih.
Ini kalau ada fotonya nih, foto kita lagi main keluar nih, seru gila. Oh, Beda ini. Udah mau lebaran. Iya, saya udah harus sepatu. Okay, I need to move my piece somewhere. Is that your move? What should I do? What should I do? What should I do? All right. Ke pertanyaan. Tadi kita kan sebenarnya kan tadi kan saya kan lagi nanyain soal penyesalan. Obviously it seems like you're not going to answer that question. Saya tahu Mas Anies di Pilpres ini juga membuka pertemanan-pertemanan baru yang mungkin sebelumnya nggak pernah terjadi lah hubungan dengan orang-orang tertentu, be it misalnya secara partai PKB atau Nasdem yang tadinya nggak pernah, setidaknya dalam konteks jabatan sebagai gubernur tidak terlalu dalam pembicaraan karena mereka tidak terlibat dalam pemenangannya Mas Anies gitu. How's your relationship with Pak Surya Paloh? No, baik. Really? You have no, obviously enggak lah ya. I was about to say, Mas Anies nggak ada masalah ngelihat Surya Paloh yang tadinya adalah pengusung bendera perubahan, terus kemudian akhirnya nggak jadi berubah dan dengan bergabung, peluk-pelukan. Susah ya soalnya mantan Golkar, mantan Golkar mencar ujung-ujungnya bersatu juga. You don't have any problem with that. Or how do you see that? Mas Anies ngeliat Surya Paloh kemudian gabung sebagai kabinet, karena kita lagi ngomongin soal being opposition. How do you feel about it? Ya. Gerak-gerik apa nih tadi mau makan? Ini lagi mikir langkah catur atau mau mikir jawabnya biar Pak Surya Paloh nggak tersinggung? Skak ya? Skak. Mantap kan sih. Orang akan ngebaca karakter kita loh. Bukan permainan kita, orang ngebaca karakter kita, Mas. Dalam permainan kita. But you still have a question to answer. How do you feel about Pak Surya Paloh with this move, with this chess move? Beliau itu kan menominasikan saya. Kemudian akibat proses menominasikan itu, Panji, menjalani berbagai macam nih tantangan. Nasdem itu kan mendapatkan tantangan yang luar biasa, Nasdem. You mean now or pada saat itu? Pada saat itu, betul sekali, betul sekali. Sesudah mencalonkan itu mengalami segala macam tantangan. Betul sekali. Ada yang terkejut soalnya. Ya. Bahkan ada tantangan di bisnisnya, tantangan politiknya, tantangan hukumnya, semua itu dijalanin. Dan beliau konsisten jalanin itu semua, nggak mundur tuh, nggak mundur sama sekali, nggak bergeming. Hebat ya, hebat. Because as an entrepreneur, it's very hard. Tough, ya, agree. Tough. Dan kemudian proses pilpresnya selesai. Itu komitmen mengusung sampai akhir nggak berubah loh. Udah selesai. Lalu sesudah pilpres selesai,
Beliau mengambil langkah sesuai dengan apa yang menjadi mungkin kepentingan partai, perhitungan macam-macam. Nah, kita ini kadang-kadang mengharap kalau orang membantu itu sampai bangkrut. Iya, orang-orang maksudnya. Orang-orang Kadang-kadang kita tuh mengharap, jangan. That's Pak. not what you want. Bukan. Jadi menurut saya perjalanan itu masih panjang. Masih panjang. Dan kemudian kita hormati keputusan-keputusan yang diambil dan mendialogkan itu semua. Dan kita tahu apa-apa saja yang mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangannya. Kita harus hormati itu. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya dalam politik nggak mungkin bisa semua orang setuju. Okay? Tapi bagi saya menghormati dan menghargai ini proses kemarin seakan-akan kayak nggak ada. Apa yang dijalani oleh Nasdem itu tidak ringan loh. Oleh Pak Surya Paloh tidak ringan. Saya setuju. Saya sejujurnya salah satu dari orang-orang yang juga kaget sih. He did, I don't know what kind of calculations he did, but loh, kalau tidak, ini rombongan yang mendukung perubahan itu peluangnya dari mana? betul. Dari mana tuh? Agree. Nah, jangan kemudian kita ini cepat-cepat. Kita belum tahu apa akan terjadi besok. Benar. Kita belum tahu. Jadi pada fase ini kita hormati keputusannya dan kita tahu masing-masing punya pertimbangan-pertimbangannya. Sambil kita lihat, toh belum terbentuk pemerintah baru sampai Oktober. Sekarang ini kan belum terbentuk pemerintah baru. Belum. Jadi maksud saya gini, kalau kita punya harapan, tidak ketemu harapannya, maka ungkapan kekecewaan atas harapan itu ditakar juga. Kalau harapannya ketemu, maka ungkapan kebahagiaan itu ditakar juga. Jadi dengan begitu, maka kita tenang, matang dalam melewati ini semua. Jadi cek. Ini sekak ya benarnya. Ya, betul sekali. You're being surrounded, Mas Anies. Itu dia. Ya, beginilah kehidupan hidup kurang resource kayak gini nih. Nggak ada pilihan terus ini. Kita kan akan ketemu 5 tahun. I have a decision to make, Mas Anies. And the decision is not on, unfortunately, which that's I guess how our life is. My decision has nothing to do with the game on board, but the game outside the board. So I'm gonna go. It's gonna sound weird. Orang yang nonton akan bingung, tapi that's just how I play life. Saya mau skak Mas Anies. Dan Mas Anies. Loh, yeah, we can. Karena setelah itu we don't have much time. Oke. And I have one more question to ask. Jadi saya masuk duluan dong. Silakan. Hajar aja. Thank you. Here's my last question. We have 5 years to go within this president. Pak Prabowo akan jalan 5 tahun ke depan. Rakyat banyak yang memilih Mas Anies dan asumsi saya akan nurut sama Mas Anies juga. Bukan ngomongin Mas Anies mau gubernur atau nyapres 5 tahun lagi, that's not the question. The question is, peran rakyat dalam 5 tahun ke depan ini apa menurut Mas Anies? Kan tentu kita nggak mau terus ada dalam mode bertarung kan. Melawan, menurut Prabowo kan, Pak Prabowo presiden. Sebagaimanapun saya nggak gitu suka Gibran jadi wapres,
Gibran adalah wapres saya. Pilpres sudah selesai. Ini 5 tahun ke depan ini rakyat ini mesti ngapain? Peran apa yang rakyat mesti lakuin terhadap politik kita? And this would be the last question. Satu, pastikan bahwa yang dijanjikan dilaksanakan. Jadi monitoring itu. Monitoring. Kita jadi monitornya. Ya, kita yang memonitor. Ikut ngawasin. Terus yang kedua, kita harus bangun imunitas. Tahan terhadap imbalan-imbalan dalam persoalan-persoalan pilihan politik. Imbalan-imbalan transaksional jangka pendek. Tapi harus sudah mikirkan tentang imbalan dampak dalam kehidupannya. Bukan sekedar kebutuhan jangka pendeknya aja. Nah, imunitas harus dibangun. Kemudian yang ketiga, ruang buat kegiatan sosial, politik itu dimanfaatkan dengan baik. Kebebasan berbicara, kemudian kebebasan untuk berserikat, berkumpul dimanfaatkan dengan baik. Dan kalau itu dijalankan dengan dewasa, saya rasa kita akan baik-baik aja. Dan terkait kebebasan berpendapat, itu yang saya rencananya mau manfaatkan tahun depan. Kan saya mau stand up, mau mensreya. Mas Anies hampir selalu nongol di semua pertunjukan saya sebenarnya. So I guess hopefully I'll see you there. Saya baru akan manggung di Jakarta kalau nggak salah Agustus 2025. Agustus 2025. Insyaallah we'll be there. Agustus tahun ini buka penjualan tiket mensreya Jakarta Agustus 2000. Dan langsung sold biasanya. Ya, sold out langsung. Kita tahu juga ini kapasitasnya lebih besar dari yang kemarin. Moga-moga ya, good for business. Tapi I'll see you there. Insyaallah. Terima kasih banyak. Thank you Mas Anies. Thank you, Panji. Mari kita tinggalkan papan ini. Ini kalau misalnya kita main terus bisa sampai jam berapa di kita nih?